Hah, NHK gimana ya? Kemarin udah ngeluarin versi light dari S1GP Pro, yaitu NHK R1 Max. Setelah keluar, ya begitulah. Tapi setelah begitulah, ya begitulah lagi. Apa maksudnya ya? Jadi intinya NHK mengeluarkan sebuah nggak helm yang baru ya, facelift atau perbaikan dari NHK R1 Max, atau bisa kita beri nama atau bisa kita sebut dengan NHK R1 Max New Version atau Updated Version. Ya kita kan bahas apa aja bedanya sama R1 Max yang batch pertama, yang cukup bikin gemes user NHK ya. Tapi ya udah kita akan bahas. Tapi seperti biasa kita bumper dulu guys. Halo semuanya, balik lagi bareng CP sebagai host di Usaki Helm YouTube channel yang akan membahas putar perfilman duniawi, terus otomotif, terus riding apparel, terus juga riding nanti. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama topik ini, boleh di-subscribe dulu dan juga follow IG kami ini di sini. Oke, kita mulai dulu dari segi apa aja sih yang beda ya dari si NHK R1 Max New Version ini. Oh iya, by the way, helm NHK R1 Max New Version ini sudah ready di toko ya. Cuman nggak dibawa di studio ini saat syuting video ini, saat take video ini. Tapi tenang aja, sudah ada footage yang saya ambil kemarin waktu di toko. Jadi nanti tetap kita tampilkan visualnya apa aja yang beda ya. Secara shape, secara shell itu masih plug sama ya, karena memang update version ya atau new version. Jadi tidak ada perbedaan secara mayor, cuma perbedaan minor aja, detail-detail, tapi menurut saya cukup penting untuk dibahas ya. Yang pertama yaitu adalah absennya logo NHK yang gede di sini. Akan saya ambil dulu helmnya di belakang. Nah, ini yang jadi salah satu keluhan dari user NHK ya. Ini ada emblem brand gede banget di sebelah kiri dan kanan helmnya. Itu gede banget. Di depan juga cukup gede dan tidak low profile ya, karena ada background putih di sini. Nah, di NHK R1 Max yang new version itu sudah ada sedikit perubahan di bagian visual, di mana aja tepatnya. Yang depan masih sama, tetap ada background putihnya, background blocknya tetap ada, tetapi logo NHK di sebelah kiri dan kanan ini dihilangkan jadi polos, ya nggak ada logo NHK, tapi tetap ada motif ini, streamline ini masih tetap ada, tetapi logo NHK-nya dipindah di belakang sini dengan lebih kecil, lebih proporsional tanpa menghilangkan R1 Max-nya yang gede ini. Sayang sekali tetap ada. Ini sebenarnya agak mengganggu, tapi ya udahlah ya. Tapi ini masih ada ditambah NHK kecil di bawah sini. Itu untuk brandingnya NHK, itu perbedaannya. Tapi kalau untuk saya pribadi sih secara visual itu tidak terlalu penting ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Jadi pure soal selera. Tapi ini nih yang jadi salah satu concern sebagai pengguna NHK harian ya, yaitu adalah kualitas ratchetnya dan desain ratchetnya guys. Nah ini walaupun secara sekilas terlihat mirip, tapi kalau kalian lihat detail itu ada yang berbeda, yaitu di segi pengunci pengunci yang di sebelah sini nih intinya. Nanti kan saya tampilin visual atau b-rollnya. Kita ngomongin secara feel-nya dulu ya. Untuk buka visornya seperti ini untuk NHK R1 Max yang batch awal, yang masih ada emblemnya di samping, itu terasa lebih smooth daripada yang NHK R1 Max New Version.
itu terasa lebih bergerigi gitu, lebih mantep gitu buka nutupnya, step-stepnya lebih mantep. Kalau ini kayak hampir ngelos gitu loh, tapi ada stepnya, tapi kayak terlalu smooth. Sedangkan yang R1 Max yang new version itu nggak kayak gini, lebih kerasa lah steppingnya. Begitu. Terus dengan adanya desain ratchet yang baru, itu diklaim itu lebih kuat. Lebih kuat dari apa? Ya, ini sedikit isu yang dialami oleh beberapa user NHK, baik itu S1GP Pro dan juga NHK R1 Max, di mana visornya itu mudah lepas atau bahkan patah ya. Kalau yang patah itu di visornya, kalau yang mudah lepas itu gara-gara ratchetnya. Ya, jadi ya buat teman-teman user NHK S1GP Pro batch awal ataupun R1 Max yang batch awal juga itu lebih hati-hati dalam membuka visor. Misal kalau ketutup sih aman ya, dari posisi buka gini kan nutup ini cenderung aman, kalian mau pakai style gimana pun cenderung aman. Cuman yang sedikit agak riskan adalah ketika kalian membuka visornya. Itu begini, ini ada 4 step, 1, 2, 3, 4 ya, 4. Kalau kalian naikin dari step ketiga ke 4 itu kalian harus pelan-pelan guys. Jangan emosi, jangan keburu-buru. Kenapa? Karena kalau buka ke step 4-nya keburu-buru itu ada kemungkinan visornya bisa lepas. Itu dari desain ratchetnya. Jadi gini, tips membukanya kalau kalian masih pakai batch lama. 1, 2, 3. Kalau udah sampai yang ketiga, kalau misalkan kalian merasa nyaman di sini, sudah merasa nyaman, ya udah stop di sini aja. Tapi kalau kayak saya yang merasa kurang nyaman kalau dibuka 3 step aja, harus 4 step. Itu kan usahain pelan-pelan banget. Dirasain jangan sampai mentok ke belakang. Memang agak sedikit repot, tapi ya demi keawetan visor kita, nggak ada salah juga kita melakukan itu dengan lebih hati-hati dan lebih pelan-pelan. Seperti itu aja sih perbedaannya ya. Ya namanya juga new update atau new version atau update version, jadi tidak ada banyak perubahan. Secara interior masih sama, secara fitment masih sama, secara air ventilation masih sama, kenyamanan juga sama, cuma beda di visual dan sedikit di sistem visornya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah terlanjur beli yang R1 Max batch awal, ya memang sebetulnya agak disayangkan karena saya pribadi juga beli yang batch awal guys. Tapi ya udahlah ya, gitu, dapatnya yang kayak gini ya udah. Karena yang bikin agak gimana itu adalah dia mengeluarkan versi updated version atau new version itu dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dari ini dirilis. itu yang bikin agak gemes gitu loh. Kalau misalkan selisih setidaknya 1 tahun gitu ya masih oke lah ya. Ini baru berapa bulan dari ini rilis, R1 Max rilis, keluar updated versionnya. Gemes gitu jadinya. Kenapa nggak sekalian aja kasih yang updated version dari awal, dimatengin dulu baru dirilis. Begitu, tapi overall ini helm yang enak. Secara kenyamanan nggak ada komplain, cuman itu tadi developmentnya aja yang mungkin harus lebih mateng di kedepannya nanti. Jadi misalkan mau bikin produk nih, ya di research dulu, di R&D dulu yang bagus. Sedikit saran aja nih ya. Misalkan punya produk baru, riset dulu yang benar. Pengennya market yang seperti apa, pengennya customer tuh yang seperti apa. Terus diuji coba dulu yang bener berapa bulan gitu, ada keluhan kah. Diuji cobanya juga jangan uji internal, tapi mungkin diuji secara eksternal juga boleh, tapi tetap tertutup ya, karena memang pasti confidential perusahaan, tapi tetap sebisa mungkin ada feedback yang eksternal dari sudut pandang rider gitu ya. Ya jadi itu aja seputar update-nya soal NHK R1 Max new version yang kebetulan warnanya sama ya, gemes gitu ya.
Jadi seperti biasa, kalau kalian suka video ini like aja, dislike kalau nggak suka, share video ke seluruh teman riding kalian, komentar atau tanya-tanya, terus DM ke IG juga boleh kalau mau tanya-tanya stok. Terus jangan lupa juga subscribe, sekalian tombol loncengnya, dan yang terpenting adalah sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih telah menonton sampai detik ini guys. Dadah. Ya by the way gitu ya, kalau kalian mau tanya-tanya stok, ada apa enggak, langsung aja WA atau DM ke IG. Begitu. Gemes guys. Tapi ya udah.